96,3 RPK FM Jakarta. Selamat pagi sahabat RPK, kembali berjumpa dengan Sarah Naomi dan kali ini sudah ada di putaran ketiga obsesi ya sahabat RPK. Setelah tadi di putaran kedua sahabat RPK ditemani oleh rekan Arthur, kali ini Sarah balik lagi menemani sahabat RPK dan kali ini di bagian Smart Citizen ya. Dan di pagi hari ini Sarah juga nggak sendirian nih sahabat RPK. Jadi untuk sahabat RPK yang saat ini tengah beraktivitas pagi, mungkin ada yang tengah dalam perjalanan atau mungkin ada yang bekerja dari rumah atau segala sesuatunya aktivitas dilakukan di rumah karena lagi stay at home ya sahabat RPK. Pastikan tetap stay tune di 96,3 RPK FM Jakarta. Karena hingga pukul 11 siang nanti Sarah akan temani dalam rangkaian obsesi obrolan sehat dan berisi. Dan di pagi ini Sarah sudah terhubung melalui sambungan Skype bersama dengan Bapak Robertus Ari Novianto. Selamat pagi Pak Robert. Selamat pagi Mbak Sarah, kabar semua Baik. pemirsa. Apa kabarnya Pak Robert di pagi hari ini? Cukup cerah ya untuk Pemirsa, cuaca ya. iya betul Mbak. Oke, Pak Robert ini adalah seorang eksekutif direktur dari BDO Indonesia. Mungkin Pak Robert bisa kenalan dulu nih ke sahabat RPK ya. Dan mungkin bisa disampaikan kira-kira BDO ini sebenarnya apa sih Pak Robert? Ya, selamat pagi sahabat RPK. Salam kenal, saya Robert dari Eksekutif Direktur BDO. Jadi BDO itu adalah basisnya kami adalah kantor akuntan publik ya. Ya. Kami memiliki 1.600 kantor di 167 negara. Di Indonesia kami berkantor pusat di Prudential Tower di Jakarta. Cabang-cabang kami ada di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Kebetulan saya sendiri lebih banyak stay di Bandung ya. Untuk jasa-jasanya kami ada beberapa jasa, Mbak, yaitu jasa audit dan asuransi ya, yang memang standar dari KAP, jasa insurans, konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan keuangan, jasa penilaian publik, dan jasa penguatan SDM dan juga training. Oke, dan di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti, Sarah akan berbincang bersama dengan Pak Robert tentang apa nih Pak, kira-kira nih Pak? Kita akan membahas sedikit tentang net zero carbon ya Mbak ya, yang merupakan komitmen dari Paris Agreement ya di tahun 2015. Ya. Terus juga nyambung dengan kemarin ya COP26 di Roma, Italia, di mana pemerintah kita Indonesia juga telah sepakat ya untuk melakukan pengurangan emisi karbon. Oke, tapi sebenarnya ini mungkin suka ditanyakan juga ya, kenapa harus net zero carbon nih Pak Robert? Ya, karena kalau kita mau lihat sebetulnya kan gini, dampak dari era industri ya, era industri semenjak adanya era industri itu emisi karbon ke atmosfer kita itu sangat luar biasa. Oke. Nah, dari emisi karbon ini menimbulkan dehaga emission ya, atau kita namanya gas rumah kaca atau GRK. Nah, GRK inilah sebetulnya merupakan penyebab atau biang permasalahan sampai dengan hari ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman hari ini merasakan kok hujannya nggak teratur gitu ya, Iya, betul. tiba-tiba panas banget gitu ya, tiba-tiba sekarang dingin banget gitu, Iya. tiba-tiba biasanya hujan tuh mulai bulan Oktober kok sekarang masih kering gitu ya. Harusnya bulan-bulan Maret April harusnya sudah mulai berkurang hujan dan mulai musim kemarau, kok sekarang masih hujan gitu-gitu. Ini sebenarnya merupakan dampak-dampak yang kalau kita lihat perubahan dari iklim ya. Belum kalau kita lihat masalah banjir, kebakaran hutan gitu ya. Ini menyebabkan bisa dikatakan bencana alam ya Mbak ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya kalau kita mengacu kepada namanya World Economic Forum ya, dia menggolongkan berbagai resiko ya. Kalau resiko zaman dulu tuh ada resiko operasi gitu ya, dikatakan ada resiko namanya kredit gitu ya. Nah, sekarang itu resiko paling tinggi itu adalah resiko perubahan iklim gitu ya. Itu top list priority gitu. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan di dunia juga sudah merasakan ya dampak dari adanya COVID ya. Iya. Bagaimana terjadi pelambatan ekonomi, ya bagaimana penurunan kesehatan, tingkat harapan hidup gitu ya. Nah, ini mungkin yang sebetulnya merupakan dampak-dampak kecil sebetulnya Mbak ya dari adanya perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas karbon. Tapi kalau selain dalam kehidupan kita sehari-hari untuk dampak emisi karbon ini terhadap bisnis itu seperti apa, Pak Robert? Oh, sangat berdampak Mbak ya. Kalau kita lihat kemarin tingkat interaksi sosial bahkan menurun ya. Kan dengan tutupnya mall gitu ya, ditutupnya
tempat-tempat wisata gitu ya, itu mengakibatkan mau nggak mau ekonomi terdistraksi ya, gitu ya. Iya, Sehingga mau nggak mau kami juga di sisi konsultan, di sisi kantor akuntan publik juga terpengaruh dengan itu gitu ya, karena terkait dengan going concern perusahaan. Nah, makanya ini kalau kita lihat ada sambungannya sebetulnya gitu ya, antara emisi gas rumah kaca ini dengan bagaimana perusahaan melanjutkan hidupnya gitu. iya, Makanya kalau kita lihat di dalam peraturan POJK ya, nomor 5 tahun 2017, dia meminta kepada perusahaan-perusahaan publik ya atau emiten di pasar modal untuk membuat namanya sustainability reporting atau laporan keberlanjutan. Karena mereka sadar benar ya bahwa dengan adanya kemarin salah satu dampak coronavirus ini itu mengakibatkan bisnis bisa berhenti gitu ya, iya. ekonomi bisa berhenti berputar. Itu sih Mbak dampak bisnisnya. Jadi memang dampak dari emisi karbon ini juga banyak sekali ya Pak Robert ya. Dan Ya, selain itu, apa lagi Pak kira-kira dampak emisi karbon mungkin dengan eh, kehidupan kita yang sering kali kita temui gitu Pak? ya kalau kita bicara dari semua sisi, dari semua sektor ya, tadi kita Mm-mm. bicara dari sisi iklimnya gitu ya, kita Iya, bicara lagi dari sisi dari ekonomi, sosial gitu ya, nanti belum dampak dari perusahaan sendiri gitu ya. iya. Banyak pada waktu kemarin karena daya beli menurun, produksi juga menurun gitu ya, sehingga mengakibatkan terjadinya PHK ya, PHK Hmm, ada yang PHK secara massal atau ada beberapa perusahaan yang mengambil langkah mungkin lebih konservatif ya, dia mengurangi gaji karyawannya gitu. Ini sebenarnya merupakan dampak-dampak yang pada akhirnya semua berdampak kepada keseluruhan sendi-sendi kehidupan kita gitu ya. iya. Sehingga makanya dunia bersepakat gitu, terutama kemarin diperbaharui ya di Itali dan Indonesia juga bersepakat di sana untuk melakukan percepatan gitu ya proses penurunan emisi gas karbon ini gitu. Di 2030 diharapkan setengah derajat Mbak diharapkannya. Oh, Di wow. 2030 diharapkan 1 derajat gitu. Dan Indonesia sudah berpartisipasi dalam tersebut gitu ya dengan mengirim namanya laporan pengurangan emisi gitu ya, National Distributed Carbon. Berarti memang dari Indonesia sendiri ini sudah ada kesadaran juga gitu ya Pak Robert ya terhadap hal Ya, ini ya. Baik. Dan sahabat RPK, kami masih akan terus berbincang ini mengenai roadmap to net zero carbon ya bersama dengan BDO Indonesia. Ada Pak Robertus Arinovianto selaku Eksekutif Director. Dan sahabat RPK juga bisa menyimak obrolan kami melalui kanal YouTube RPK FM 9630. Jadi kalau sahabat RPK yang saat ini juga sedang menyimak kami melalui streaming bisa komen juga tanya-tanya kepada Pak Robert ya di pagi hari ini sahabat RPK, ataupun bisa melalui SMS dan WhatsApp di 0815 1800 4-nya 3 kali, atau juga bisa melalui line telepon kami di 021 8000 4-nya 3 kali. Nah, sebelum berlanjut nih Pak Robert, kira-kira gimana sih sebenarnya cara ya membangun kesadaran bersama nih? Kalau menurut Pak Robert terkait dengan emisi karbon ini bagaimana sih Pak? ya. Jadi memang kalau kita lihat dari kita ya, memang karakter kita memang harus dilakukan pemaksaan dulu tanda kutip ya Mbak ya. Iya. Kita harus diberikan semacam suatu paksaan dulu gitu ya. Makanya beberapa di Indonesia sudah diratifikasi sih ya Paris Agreement ini gitu, sehingga berdampak terhadap tadi peraturan-peraturan. Nah mungkin dengan adanya awal kepatuhan ini gitu, itu baru berdampak terhadap cara kita berbisnis gitu ya. Memang sebetulnya kalau kita perhatikan di kita ya itu sudah mulai sih Mbak ke arah-arah yang sana gitu ya. Iya. Laporan perusahaan TBK gitu ya, ketika dia patuh terhadap POJK dia sudah melakukan proses pelaporan tersebut gitu ya, sehingga masing-masing perusahaan itu diharapkan bisa membangun kesadaran itu gitu dalam bentuk sustainability reporting gitu ya. Bagaimana laporan keberlanjutan itu harus dilakukan, dan itu ada semacam suatu patokannya sih Mbak gitu ya, sehingga masing-masing itu perusahaan itu memiliki satu kesadaran bersama gitu. Memang menurut kami sih tahun lalu juga sampai POJK melakukan semacam suatu penundaan ya Iya. karena kemarin memang masa pandemi gitu ya, sehingga pasti berdampak ya terhadap keseluruhan. Nah memang membangun kesadaran ini memang perlu bangun bersama, karena kita nggak bisa sendiri juga gitu loh Mbak. Karena gini, sekarang kita dari perusahaan gitu ya, kita mau melakukan ini kan merupakan kalau saya bilang capital expenditure gitu ya. Iya. Ketika saya misalnya contoh saya merubah
merubah energi saya dari mesin yang berbasis kepada fuel fosil ya, atau bahan bakar minyak, saya merubah menjadi katakan solar panel atau energi surya. Itu kan saya harus merubah atau menginvestasikan dana saya gitu ya, untuk melakukan pembelian mesin gitu. Nanti belum melakukan perubahan instalasi dan seterusnya. Nah, ini memang perlu dibangun suatu kesadaran bersama gitu ya, bahwa ini masalah bersama kita hidup di satu bumi yang sama gitu ya. Kalau zaman dulu pada waktu era industri awal terjadi di Eropa sana, mereka nggak kepikiran gitu ya, dapat dampak ini. Ternyata begitu kita di satu bumi gitu ya, di sana kutub utaranya mencair, baru mulai kerasa gitu ya, baru sadar gitu ya. Gitu kan ya, betul. Baru mulai pada tersadarkan gitu ya, oh ternyata apa yang kita lakukan di bumi sebelah sana tuh berpengaruh pada bumi sebelah situ gitu ya. Jadi ini mulai nih kesadaran ini, makanya Paris Agreement itu merupakan salah satu puncak kesadaran ya, collaborative cooperation dari berbagai pemimpin negara, pemimpin perusahaan-perusahaan dunia untuk bangun kesadaran bersama ini. Tapi kalau menurut pandangannya Pak Robert nih Pak ya, sampai dengan saat ini bagaimana sebenarnya kesadaran dari masyarakat sendiri, terutama yang di Indonesia ya Pak, maksudnya kita bicara di Indonesia, di negara kita sendiri. Menurut pandangan Pak Robert, sudah sampai sejauh mana sih kesadaran dari masyarakat Indonesia terkait dengan dampak emisi karbon ini? Kalau dari sisi perusahaan sih menurut kami sudah mulai jalan ya Mbak ya, seperti misalnya mulai terapkan seperti misalnya semacam suatu SOP misalnya gitu ya. Kalau misalnya Anda keluar makan itu misalnya, tolong matikan laptopnya misalnya gitu ya. Kalau Anda habis menggunakan kamar mandi, tolong matikan lampunya. Itu saya lihat di beberapa perusahaan sih sudah mulai dibangun seperti itu gitu ya. Cuma memang kesadaran kolektif ini kan bukan harus dibangun secara bersama-sama gitu. Terutama kalau kita lihat sebetulnya pasar gitu. Ya seperti misalnya sekarang kita belanja gitu ya, kita belanja di supermarket gitu kan. Sekarang nggak sediain plastik gitu kan. Iya, betul. Kita sendiri suka ribet gitu ya, kenapa sih nggak ada plastik gitu kan ya. Kenapa sih kalau kita plastik kita harus beli, akhirnya kita beli karena murah kita beli. Padahal bukan itu sebetulnya gitu. Iya. Nanti yang mau dibangun itu adalah, kamu buat sendiri dong harusnya tas plastik gitu kan. Ya. Memang ini menambahkan ketidaknyamanan sih Mbak, gitu. Karena perubahan pola perilaku gitu ya. Makanya saya bilang tadi di awal, nggak usah dipaksa ini gitu ya. Kalau Anda menggunakan plastik, Anda harus bayar gitu ya. Bahkan bila perlu jangan 200 perak, 5.000, 10.000 gitu loh Mbak. Jadi orang mulai sadar gitu, sehingga nggak ngegampangin gitu. Kalau 200 perak, 500 perak gitu ya, kayaknya ya duit receh gitu ya bagi masyarakat kita gitu. Sehingga mereka nggak nyampe nih message-nya gitu, bahwa sebetulnya bukan you beli gitu loh, bukan gitu. Tapi ini yang memang menurut saya perlu dibangun kesadaran kolektif ini, terutama di masyarakat yang di luar perkantoran gitu. Kalau di perkantoran saya lihat karena mereka secara korporasi sudah mulai ada awareness untuk sana gitu ya, sudah compliance, jadi mau nggak mau mereka tanda kutip memaksa juga si karyawannya untuk melakukan hal yang sama. Wow, ya memang ini adalah salah satu hal yang perlu kita lakukan juga ya sahabat RPK, karena dampak dari emisi karbon ini juga tadi Pak Robert sudah sampaikan memang cukup berdampak ya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu sahabat RPK. Tidak hanya kehidupan individu aja, tapi bermasyarakat juga pastinya kita ada dampaknya ya. Dan sahabat RPK, kami akan segera kembali setelah yang satu ini, dan kami masih menantikan jika ada sahabat RPK yang ingin tanya-tanya lebih banyak tentang roadmap to net zero carbon ini bersama dengan BDO Indonesia. Sahabat RPK tinggal sampaikan saja melalui SMS ataupun WhatsApp di 0815 1804-nya 3 kali, atau juga bisa melalui line telepon kami di 021 8004-nya 3 kali. Dan Pak Robert, kita akan break sebentar, dan sahabat RPK kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. Halo sahabat RPK 96,3 FM. Tips sehat cegah TB. Yang pertama, makan makanan bergizi secara teratur. Kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya Dr. Eva dari Puskesmas Kecamatan Tebet untuk RPK FM. Anita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM.
Masih di 96,3 RPK FM Jakarta dan masih disiarkan secara langsung dari kawasan Jakarta Timur, sahabat RPK, dari Cawang Dewi Sartika. Dan masih bareng sama Sarah ya, sahabat RPK, di rangkaian obsesi obrolan sehat dan berisi di hari Kamis ini. Dan pastinya sahabat RPK, di pagi hari ini di putaran ketiga obsesi, Sarah masih akan terus temani hingga nanti pukul 11 siang nanti waktu Indonesia bagian Barat, tuntas obsesi obrolan sehat dan berisi ya sahabat RPK. Dan putaran ketiga kali ini Sarah sudah bersama dengan rekan-rekan dari BDO Indonesia, yaitu bersama dengan Pak Robertus Arinovianto selaku Eksekutif Director dari BDO Indonesia. Dan di pagi ini kami membahas satu topik mengenai roadmap to net zero carbon ya sahabat RPK. Dan pagi ini sahabat RPK juga bisa menyimak obrolan kami melalui kanal YouTube RPK FM 9630 dan juga bisa berinteraksi dengan kami melalui SMS ataupun WhatsApp di 0815 1804-nya 3 kali, atau bisa juga melalui line telepon kami di 021 8004-nya 3 kali. Nah, Pak Robert kebetulan di kanal YouTube RPK FM 9630 ini sudah ramai sekali dengan teman-teman juga sahabat RPK yang sedang menyimak obrolan kita ya Pak Robert. Ini kita mau sapa dulu aja, selamat pagi untuk Pak Wayan Chandra, kemudian selamat pagi untuk Mbak Niken, ada juga Pak Muhammad Ali, ada Bu Leni Irvana, kemudian ada Pak Bambang Budi Tresno, kemudian ini ada akun dari Hafte Nameh ya, kemudian selamat pagi juga untuk akun Mutiara Hijau dan Ibu Utami Prihatnawati. Oke ya, selamat menyimak obrolan kami sepanjang 1 jam ini. Dan pastinya yang ingin tanya-tanya juga boleh langsung komen di bagian chat YouTube kami ya. Dan sahabat RPK, saat ini memang kalau tadi dari Pak Robert sudah menyampaikan ya tentang net zero carbon ini dari sisi perusahaan. Tapi kalau dari sisi pemerintah Indonesia apakah memang sudah melakukan hal tersebut Pak Robert? Ya, kalau kita lihat dari pemerintah sendiri ya sudah sangat concern ya. Bahkan kemarin Post Paris Agreement itu diratifikasi ya di undang-undang yang terakhir 2001. Terus juga melakukan juga namanya National Distribution NDC ya terhadap UNFCCC, jadi United for Climate Change. Kita juga membuat semacam roadmap-nya ya. Memang situ kita masih ada dua metode ya. Yang satu metode progresif sama metode konservatif gitu ya. Kita harapkan di 2030 kita 29% berkurang emisi karbonnya ya, tanpa bantuan. Sementara kalau dengan bantuan itu 41%. Terus juga pemerintah juga membuat semacam suatu panduan namanya Green Taxonomy ya, itu yang dikeluarkan oleh OJK baru-baru ini di 2002 ya, yang mengharapkan perusahaan-perusahaan mempunyai semacam roadmap juga gitu ya, bagaimana sih supaya bisnisnya bisa bisnis hijau ya, bisnis yang berwawasan lingkungan. Terus juga dari Kementerian KLH juga membuat semacam suatu standar namanya PROPER ya, pemeringkatan itu dia bagi menjadi ada emas, ada hijau, biru, merah dan hitam gitu ya. Itu masing-masing perusahaan. Nah, kalau kita lihat juga di dalam POJK itu dalam sustainability reporting juga dia menghubungkan juga dengan standar internasional Mbak. Ya. Dan beberapa perusahaan TBK di kita juga sudah banyak yang memenangkan award ya, ESG award di luar negeri sana. Gitu. Wow. Jadi memang ini kalau menurut saya sih kesadaran kolektif dari pemerintah sudah cukup signifikan ya, gitu. Terutama nanti kita menjadi tuan rumah ya di Bali ya, akan ada konferensi KTT COP26 itu ya di Indonesia penyelenggaranya gitu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak gitu ya, bahwa sebetulnya dan kalau kita bicara penyumbang O2 ya Mbak ya, bukan karbon ya. Penyumbang O2 terbesar di dunia memang satunya adalah Indonesia kayak kalau kita lihat dari dari luar bumi ya gitu ya, dari luar angkasa itu memang ada satu garis hijau gitu ya. Itu adalah Indonesia sebetulnya. Betul, paru-parunya dunia ya Pak ya. Iya, betul paru-paru dunia sangat concern gitu ya. Jadi peran serta Indonesia di dalam pelestarian lingkungan hidup ini memang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau saya sih meyakinkan gitu ya kepada masyarakat Indonesia, kepada perusahaan-perusahaan Indonesia, yuk kita sama-sama yuk gitu ya. Jadi bukan nice to have lagi menurut saya gitu ya, tapi sudah have to gitu ya. Kita sudah sama-sama, ini bukan merupakan oh ya saya sudah menjalankan kok program pemerintah, oh saya sudah compliance gitu ya. Pemerintah mencoba membangun namanya minimum requirement ya Mbak ya.
Tapi bagaimana cara kita melakukan memenuhkan itu bukan hanya tadi nice to have, tapi udah have to gitu ya, sehingga ini bisa menjadi satu promosi bersama juga sebetulnya Mbak, ya. Bahwa kita adalah perusahaan yang hijau, kita melakukan recycle, kita melakukan reuse, kita melakukan proses-proses konservasi alam. Ini bisa menjadi dampak yang baik juga sebetulnya gitu, kalau kita melakukan proses ini. Oke. Gitu, Mbak. Tapi sebetulnya ada peraturan yang mewajibkan hal tersebut nggak sih Pak? Terkait dengan Ada. Bagaimana saya bilang tadi ya PUJK itu ya, tapi memang PUJK 51 2017 itu memang masih berlaku bagi perusahaan emiten ya, jadi perusahaan publik ya. Jadi memang belum semua diwajibkan dalam proses. Tapi kalau seperti kita bicara perusahaan pertambangan juga itu diatur dengan SDM sama Kementerian Lingkungan Hidup ya, KLHK yang tadi dengan menggunakan proper tersebut gitu ya. Ya kemarin kami juga menangani satu klien, dia salah satu pembangkit ya, itu juga sama Mbak, dia dalam proses juga melakukan proses dia naik lebih tinggi ya, dia ingin ikut kompetisi internasional. Wow. Jadi kalau menurut saya sih di kita sudah banyak sih, memang mungkin publikasinya yang kurang ya Mbak ya, menurut saya. Artinya bahwa sebetulnya kesadaran sudah dilakukan gitu. Kita sudah melakukan banyak perusahaan sudah menang beberapa award gitu ya. Kita bicara kalau luar negeri kan bicara namanya ESG ya, Environmental Social Governance. ESG award itu banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan luar negeri gitu ya, dan kita sudah banyak menang itu gitu. Ya cuma mungkin ya tadi balik lagi ya, publikasi, komunikasi ini yang mungkin kita jarang dengar gitu ya, padahal kita menang gitu ya, banyak di luaran. Tapi kalau selain aturan, sebenarnya apalagi sih Pak keuntungan atau manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan terkait hal ini? Kalau saya sih melihat kepada ini semacam suatu selain tadi ya, selain karena peraturan juga ini semacam promosi juga Mbak. Ya. Bahwa kami perusahaan yang sudah mempertimbangkan, sudah memperhatikan kelestarian lingkungan, memperhatikan keanekaragaman hayati gitu ya. Kami sudah melakukan proses penanaman pohon misalnya gitu ya. Kami melakukan sama pohon di hutan, penanaman mangrove di pinggir pantai. Dan kami sendiri di BDO ya, kalau kita bicara secara global, kami sudah melakukan juga Mbak gitu. Bahkan perusahaan kami di Belgia ya itu sudah melakukan semacam suatu proses namanya CO2 netral Mbak. Wow. Jadi kami mengukur tentang bagaimana sih sebetulnya emisi gas karbon kami gitu ya, dari 2017 Mbak. BDO Indonesia itu kami dari tahun lalu sudah mulai melakukan proses awareness gitu terhadap karyawan, tentang tadi misalnya katakan matiin lampu gitu ya, kurangi konsumsi tisu gitu ya, terus think before you print gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi itu bagusan kesadaran itu gitu, karena kan kita makan siang gitu tinggalin laptop aja nyala gitu ya. Nah itu kan sebetulnya juga emisi gas karbon juga gitu ya. Nanti terus dalam ruangan kita pakai jaket gitu kan ya. Pakai jaket kan berarti itu AC-nya butuh di bawah 20 derajat gitu. Itu mungkin hal-hal yang kadang-kadang harus kita sadari bersama. Wah, ya ini pastinya sahabat RPK juga masih bisa ikutan nimbrung ya bersama dengan Sarah dan juga Pak Robert. Ini kita membahas tentang net zero carbon ya sahabat RPK. Dan pastinya masih banyak juga pertanyaan yang pengen Sarah tanya ini tentang hal ini, karena ya pastinya tidak hanya BDO Indonesia saja yang concern terhadap hal ini ya, tapi pastinya Radio Pelita Kasih dan semua sahabat RPK dimanapun berada juga harus concern dengan hal ini. Dan sahabat RPK, kami mau samakan dulu tanda waktu dengan di studio, dan kami masih menantikan interaksi dari sahabat RPK melalui SMS ataupun WhatsApp di 0815 1800 4-nya 3 kali, atau juga bisa melalui line telepon kami di 021 8000 4-nya 3 kali, dan juga bisa komen di chat YouTube di kanal YouTube RPK FM 9630. Dan kami akan break sebentar, tetap di 96,3 RPK FM dan tetap di Obsesi, obrolan sehat dan berisi. Halo Sobat RPK, saya Dr. Reza Aditya Arpandi, spesialis saraf. Di sini saya mau menekankan bagaimana sih caranya kalau kita menemukan anggota keluarga ataupun teman ataupun
seseorang yang mengalami kejang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik, itu yang pertama. Kemudian kita pastikan si penderita aman dari lingkungan sekitar, aman dari tempat-tempat yang berbahaya. Kita usahakan kita jauhkan dari, misalnya, singkirkan benda-benda yang berada di sekitar sehingga penderita dapat mengalami kejang dengan aman. Kemudian kita longgarkan bajunya, longgarkan baju bagian atas, kemudian miringkan kepala atau miringkan badannya ke samping untuk menghindari lidahnya jatuh ke belakang ataupun untuk menghindari air liurnya masuk dan menyumbat jalan nafas. Dan kita biarkan kejangan tetap berlangsung. Jangan memasukkan benda apapun ke antara gigi, benda apapun ke dalam gigi penderita, karena bisa menyebabkan gigi patah. Dan begitu kejang selesai, biarkan mereka beristirahat, biarkan mereka tetap tidur, berbaring. Kemudian kalau sudah bangun dan dapat menjawab pertanyaan dari kita, baru kita berikan minum. Dan setelah itu, baru kita ke dokter terdekat. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Masih di 96,3 RPK FM Jakarta dan masih bareng sama Sarah di Obsesi Obrolan Sehat dan Berisi ya sahabat RPK di hari Kamis ini tanggal 17 Februari 2022 dan 34 menit sudah lewat dari pukul 9 pagi. Sarah masih bersama dengan Pak Robert ya sahabat RPK selaku Eksekutif Direktur dari BDU Indonesia, dan kita di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti membahas Roadmap to Net Zero Carbon ya sahabat RPK. Dan di pagi hari ini Sarah juga ingin menyapa terlebih dahulu yang sudah hadir di kanal YouTube RPK FM 9630. Selamat pagi untuk Pak Fauzan Suryo Andika Pratama dan selamat pagi juga untuk Pak FX Purwoto ya. Kalau katanya Pak Purwoto, topiknya bagus dan sangat penting buat masa depan kita semua. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Pak Robert kenal dengan Pak Purwoto? Pak Purwoto belum tahu. Iya pastinya Pak Purwoto, Pak Fauzan dan semua sahabat RPK yang juga yang sedang menyimak obrolan kita melalui kanal YouTube RPK FM 9630. Tetap simak terus kami ya obrolan kami di pagi hari ini, dan kebetulan ini juga sudah ada interaksi yang masuk. Ini mungkin ada sedikit hubungannya juga dengan dampak dari emisi karbon ini ya Pak Robert ya. Ini dari Ibu Vini, usianya 60 tahun dan rencana memang ingin menjual aset rumah katanya ya. Pertanyaannya, apakah kalau saya jual rumah ganti dengan rumah yang lebih kecil misalkan dengan rumah subsidi, atau lebih baik nggak usah aja gitu, tetap dengan rumah yang sekarang. Kalau anaknya sih kasih saran nggak usah lagi beli rumah gitu, jadi tinggal di rumah anaknya aja gitu. Kira-kira kalau menurut Pak Robert nih bagaimana nih terkait dengan dampak emisi karbon juga kah, atau bagaimana nih Pak? Atau apa yang bisa disampaikan kepada Ibu Vini? Silakan. Ya, kalau kita bicara tentang konsumsi ya, kalau konsumsi penggunaan secara rumah tangga untuk misalnya listrik gitu ya, misalnya katakan memang lebih baik bergabung sih gitu ya, karena kan ada beban minimum ya kalau kita bicara dari sisi PLN, terus dari sisi penggunaan air juga kan ada minimum kalau dia menggunakan PDAM ya, ada semacam tarif minimumnya. Jadi memang kalau kita lebih banyak menggunakan
atau rumah secara bersama gitu ya, itu memang lebih efisien sih gitu ya, dari penggunaan listriknya, dari penggunaan air, nanti belum penggunaan pencahayaan itu sangat lebih baik sih Mbak memang. Jadi memang tadi ya kesadaran kolektif memang kita perlu bangun bersama sih, memang tadi merubah kenyamanan ini yang kadang-kadang ketika ini dilakukan gitu ya, ini memang tidak menyenangkan gitu ya. Iya. Karena dari tadi misalnya katakan biasanya sendiri gitu ya, tiba-tiba besar bisa bisa melakukan aktivitas bebas gitu kan ya. Sekarang sementara kalau kita bicara tentang misalnya masalah penyinaran gitu ya, itu beda antara ruangan kecil dengan ruangan besar gitu ya. Coverage dari si cahayanya, lumennya gitu ya, penggunaan energi listriknya gitu ya. Nanti belum kita bicara misalnya dia karena rumah lama mungkin masih menggunakan lampu yang bolam lampu gitu ya, bukan menggunakan lampu LED gitu misalnya. Ini juga dampak banyak sih Mbak sebetulnya. Kalau kita mau perhatian itu per satu sih itu bisa banget gitu ya. Dan itu memang kerjaan BDO juga Mbak gitu ya. Kita melakukan juga namanya proses perhitungan emisi ya, emisi karbon skup 1, skup 2, dan skup 3. Nanti kalau perusahaan nanti itu mau melakukan proses perhitungan emisi karbon juga boleh kami siapkan. Wow, jadi Ibu Vini juga nanti boleh tanya-tanya ya ke BDO Indonesia terkait dengan apa yang tadi direncanakan juga gitu ya. Dan kebetulan ini juga sudah ada interaksi lain dari 081394 sekian-sekian. Ini ada dari Rafa. Apakah memungkinkan perusahaan memanipulasi data hanya demi mendapatkan award supaya dapat dana bantuan? Gimana nih Pak Robert? Apakah memang ada yang seperti itu atau bagaimana Pak? Memang kan kalau kita mau bicara seperti contoh kita ambil misalnya katakan namanya Climate Disclosure Project gitu ya. Itu salah satu lembaga di Amerika ya. Yang merupakan lembaga independen gitu misalnya. Kita kan hanya melakukan, memang kita pertama kita melakukan self assessment ya. Self assessment dulu, nanti baru sama mereka dilakukan proses verifikasi gitu ya. Kalau saya tidak bicara tentang ketahuan nggak ketahuannya gitu ya. Itu masalah berikutnya gitu ya. Tapi bagaimana cara kita mengungkapkan secara jujur dulu gitu kan ya. Bagaimana sama seperti kita bicara tentang misalnya perpajakan, kita kan self dulu ya, self assessment dulu gitu kan. Ya seperti kita misalnya kamu menggunakan berapa sih kalau kita bicara sekarang ya. Kan pajak ini ada namanya pajak karbon gitu ya sekarang. Nah, misalnya di rumah ada berapa sih lampu misalnya, ada berapa AC misalnya, berapa suhu, itu bisa dihitung semua tuh gitu. Nah, jadi bisa hitung nih berapa karbonnya gitu. Apa kita melakukan manipulasi? Pasti bisa. Jadi masalah berikutnya adalah apakah dengan bisa manipulatif ini kita bisa memberikan sesuatu yang baik pembelajarannya gitu ya. Ini yang menjadi masalah berikutnya Mbak. Jadi menurut saya sih kalau kita idenya masih melakukan manipulatif gitu ya, atau kita mencoba menutupi dengan melakukan sesuatu yang lebih baik, menurut saya mendingan jangan ya. Iya. Karena pastinya juga gimana ya Pak ya, maksudnya apa yang tidak dilakukan secara real juga pastinya ya gimana ya pastinya juga nggak bagus untuk kedepannya gitu ya sahabat RPK. Dan sebenarnya apa sih langkah-langkah yang harus ditempuh oleh sebuah perusahaan kalau misalkan ingin berpartisipasi dalam net zero carbon ini? Apa aja step by stepnya Pak Robert? Ya, memang kita sih kalau kita bicara perusahaan ya, kita harus memetakan setiap bisnis proses sih memang Mbak. Ya. Kalau kita bicara dari sistem, namanya sistem ya, itu kan ada input, ada proses, ada output gitu ya. Nah masing-masing ini harus kita petakan gitu ya. Ada salah satu lembaga yang coba kami survei gitu ya, dia melakukan roadmap ini, buat roadmap juga. Ternyata emisi karbonnya dia sendiri itu hanya sekitar mungkin 10-15% Mbak. Emisi karbonnya dihasilkan tuh malah dari suppliernya gitu ya. Suppliernya dia bisa kata dia dipertengahkan gitu ya. Emisi gas karbon dari sana malah gitu ya. Terus dari kemasan minumannya gitu. Nanti belum di customernya gitu ya, dia melakukan pembuangan sampah gitu. Jadi ini memang perlu dibangun satu kesadaran bersama gitu. Ada input, ada proses, ada output. Nah bagaimana caranya? Mau nggak mau kita harus melakukan namanya change management framework ya. Jadi di sana ada proses bagaimana kondisi kita hari ini, positioning kita hari ini, terus kita mau apa sih ke depannya gitu. Nah itulah memang tugas kami Mbak nanti ya, kalau memang ada perusahaan yang memang mau, kan bisa membuat semacam petanya gitu ya, roadmap-nya, sehingga nanti kita melakukan pemotretan dulu gitu ya. Ini kondisi Anda hari ini gitu ya. Kondisi Anda hari ini, Anda mau apa sebetulnya ke depan? Oh kami ingin begini. Oke, kita buatin step-stepnya. Itu termasuk juga kita merubah ke dalam struktur perusahaan bisa gitu jadi Mbak gitu ya. Bahwa misalnya
dulunya ini menjadi resiko, misalnya kita bicara manajemen resiko ya, dulu ini resiko yang diperhitungkan, kan menjadi resiko yang diperhitungkan dalam perusahaan. Itu kan merubah bisa pola, bahkan bisa juga merubah kepada proses kepada pemilihan customer misalnya. Kami hanya mau berhubungan dengan katakan customer yang misalnya memang peduli pada lingkungan, ya, atau kepada suppliernya di posisi inputnya gitu. Kami mau menerima pasokan barang Anda kalau Anda memiliki sertifikat misalnya emisi gas karbon yang rendah, bahwa Anda telah membuat laporan, bahwa Anda itu bisa kita lakukan. Gitu. Pertanyaan adalah ini kan merubah tadi ya change management framework gitu, merubah kenyamanan gitu ya. Biasanya kita udahlah milih customer tuh, milih supplier tuh yang paling murah deh, gitu, yang paling cepat. Sekarang enggak kan? Gitu. Kita lihat dulu sertifikatnya, kita masukkan dalam pengadaannya, gitu kan? Kita melakukan kunjungan ke industrinya, benar nggak? Dia sudah menggunakan water treatment yang baik misalnya, gitu. Benar nggak dia sudah melakukan proses efisiensi energi listrik misalnya dari perubahan. Nah ini kan memang perlu satu langkah-langkah memang yang komprehensif, gitu. Nggak bisa hanya saya mau terus ya sudah gitu, nggak bisa ya, harus dibuat suatu angkanya gitu. Makanya yang kami ambil bersama LPK ini kita membuat namanya roadmap gitu, jalan. Ya, ini yang memang harus dilakukan sih. Oke, ini masih ada pertanyaan lanjutan dari Rafa di 081394 sekian-sekian. Apakah ada audit untuk memastikan perusahaan tidak memanipulasi data nih Pak Robert? Gimana nih Pak Robert? Ya, kalau posisi hari ini memang belum ada kewajiban ya, soal sifatnya voluntary ya. Iya. Dari beberapa perusahaan termasuk kami pun bisa melakukan proses namanya assurance yang namanya memberikan keyakinan gitu ya, terhadap apakah memang beberapa standar itu dipenuhi atau tidak. Itu memang kalau kita mau bicara dari sisi profesi memang itu keahlian kami ya di kantor akuntan publik gitu, meyakinkan, membandingkan lah gitu ya antara tadi kriteria misalnya OJK 51 gitu ya dengan apa yang oleh perusahaan. Tapi memang tujuannya bukan tadi ya, bukan lebih cenderung mencari penyimpangan gitu ya, bukan, tapi lebih cenderung melihat kepada apakah memang ini sudah sesuai nggak gitu ya. Itu dia bukan mencari kecurangan itu sendiri gitu, tapi lebih dekat kepada kesesuaian gitu. Sehingga nanti ketika kami mengeluarkan semacam suatu pendapat pun adalah pendapat kesesuaian gitu ya, bukan pendapat ada yang kecurangan, ada yang manipulatif gitu ya. Dan menurut saya baik lagi tadi sih, kalau menurut saya kalau memang mau melakukan itu mendingan nggak usah sekalian ya Mbak ya gitu, daripada susah-susah, capek-capek gitu ya, datanya palsu, dokumennya palsu, aktivitasnya palsu, ngapain gitu ya, nggak usah lah, mending benerin dulu lah gitu proses bisnisnya yang baik gitu ya, bagaimana yang baik baru kita bisa melakukan proses selanjutnya. Oke. Dan masih ada pertanyaan kembali dari Ibu Vini ya Pak ya, yang tadi Pak yang ingin menjual aset rumah. Sepertinya masih belum dapat jawaban yang klik gitu dari Pak Robert ya. Katanya apakah saya harus ganti dengan rumah yang lebih kecil ya, atau mungkin bisa digunakan untuk berinvestasi, karena mengingat usia dari Bu Vini ini sudah lanjut ya, sudah 60 tahun dan mungkin masih memikirkan gitu Pak, apakah usia segini masih bisa berinvestasi atau bagaimana, mengingat dananya mungkin nggak terlalu banyak. Tadi kan memang anaknya juga sempat menyarankan gitu ya, nggak usah beli rumah lagi gitu, tinggal di rumah anaknya aja. Tapi sepertinya mungkin ada keinginan untuk ganti dengan rumah yang lebih kecil. Tapi kalau dari saran Pak Robert gimana nih Pak? Masih berhubungan dengan dampak emisi karbon ini juga, silakan. Ya, kalau tadi ya balik, kalau misalnya memang ibu ini sudah merasa bahwa bahasanya ada teman gitu ya, memang terus juga dari sisi mungkin karena nggak ada, sudah tua kan mungkin biasanya tidak bekerja gitu, mungkin nggak ada penghasilan yang definitif secara bulanan gitu. Jadi menurut saya juga mendingan tadi ya gabung dengan anaknya gitu. Karena dan tadi kan seperti tadi misalnya kata rumah besar itu berarti butuh pencahayaan, butuh sirkulasi udara gitu. Artinya kan sirkulasi udara berarti butuh AC gitu ya. Itu kan semua sebetulnya emisi karbon semua Mbak. Jadi kalau bisa gabung sama anaknya gitu ya, itu kayaknya lebih baik sih kalau dari sisi perhitungan gas emisi karbonnya gitu. Jadi belum kita bicara masalah lagi seperti misalnya sampah yang dihasilkan misalnya. Yeah. Nah, ini mungkin banyak menjadi consider lah gitu, yang mau nggak mau harus diperhitungkan ketika mau tinggal sendiri atau mau gabung dengan anak.
Oke, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Vini ya. Dan tadi dari Rafa juga, dan sahabat RPK yang juga masih ingin berinteraksi tanya-tanya dengan Pak Robert dari BDU Indonesia juga masih boleh ya. Karena masih ada segmen terakhir yang kami akan berbincang. Jadi tinggal sampaikan saja melalui SMS ataupun WhatsApp di 0815 1800-nya 3 kali, atau juga bisa melalui line telepon kami di 021 8000-nya 3 kali, atau sahabat RPK yang juga sedang menyaksikan melalui kanal YouTube RPK FM 9630 juga bisa langsung komen di bagian kolom chatnya. Dan kami akan break sebentar sahabat RPK, tetap pastikan di 96,3 RPK FM Jakarta dan tetap di Obsesi, obrolan sehat dan berisi. Halo sahabat RPK 96,3 FM. Tips sehat cegah TB yang pertama, makan makanan bergizi secara teratur. Kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya Dr. Eva dari Puskesmas Kecamatan Tebet untuk RPK FM. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Tidak terasa sahabat RPK sudah hampir 1 jam Sarah temani sahabat RPK ya, karena ini sudah 49 menit lewat dari pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sudah hampir 1 jam bersama dengan Pak Robert ya dari BDO Indonesia. Dan di pagi hari ini sahabat RPK juga masih boleh menyampaikan interaksinya melalui SMS ataupun WhatsApp di 0815 1800-nya 3 kali, atau juga bisa melalui line telepon kami di 021 8000-nya 3 kali, atau juga bisa melalui kanal YouTube RPK FM 9630. Karena Sarah bersama dengan Pak Robertus Arinovianto, seorang eksekutif direktur dari BDO Indonesia, dan di pagi hari ini kami membahas satu topik mengenai roadmap to net zero carbon ya sahabat RPK. Dan di pagi hari ini Sarah juga masih mau tanyakan kepada Pak Robert dari BDO Indonesia sendiri atau BDO ya Pak ya. Ini kan salah satu perusahaan multinasional juga ya. Apakah memang sudah melakukan yang namanya ESG tadi yang sempat Pak Robert singgung, dan concern dengan keberlanjutan emisi karbon ini, dan pastinya juga akan bisa membantu dalam menyusun langkah-langkah tersebut ya Pak ya. Tapi apakah memang ini BDO juga concern dengan hal-hal tersebut Pak? Silakan. Iya, kasih Mbak Sarah. Memang ini merupakan salah satu program dari BDO Global ya. Dan
kami memang berkomitmen gitu ya Mbak ya, sebelum kita menyarankan kepada orang atau menjadi tutor orang, kita harus melakukan juga hal yang sama. Makanya tadi kita sampaikan bahwa kantor pusat kami gitu ya sudah mendapatkan namanya CO2 netral ya, Iya. dari CO2 Logic gitu ya, mengatakan bahwa memang kami sudah melakukan proses pengurangan emisi karbon ya. Gitu ya. Ini karbon ini tidak semata-mata dari skop 1 ya, tapi skop 2 juga. Dan terutama kalau kita bicara dari sisi akuntan publik ya, kita kan banyak berkeliling tuh Mbak gitu ya. Kita melakukan namanya pemeriksaan fisik persediaan, kita melakukan proses konfirmasi gitu. Cara pemeriksaan fisik persediaan, kami tidak datang lagi sekarang Mbak ke masing-masing. Beberapa kami sudah melakukan hybrid prosedur namanya. Jadi kalau kami melihat bahwa risikonya rendah, maka kami cukup menggunakan membuat suatu audit prosedur yang kita menggunakan namanya menggunakan online ya. Iya. Jadi kami minta misalnya ditaruh video di beberapa sudut gitu kan, nanti belakangnya posisinya A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi kami memantau begini, sok silakan dihitung gitu ya. Berapa persediaan ini gitu. Terus kami juga melakukan konfirmasi seperti misalnya piutang gitu ya. Kami juga melakukan dengan cara beberapa menggunakan elektronik gitu ya. Jadi langsung jawab ke email kami gitu. Dari emailnya saya katakan bank gitu ya, atau vendor misalnya, atau supplier langsung ke. Jadi itu hal-hal terkait dengan emisi dari skop 3-nya. Nah dari semua itu kami juga melakukan semacam suatu tadi awareness ya terhadap berbagai karyawan di perusahaan kami gitu kan, di video sendiri gitu ya. Kami juga melakukan tadi misalnya katakan think before you print misalnya gitu ya. Misalnya katakan proses transportasi misalnya gitu ya, kita juga melakukan semacam proses kalkulasi juga Mbak gitu. Yeah. Jadi kalau menggunakan kendaraan sendiri itu berapa, kalau menggunakan public transportation berapa, kalau menggunakan semacam suatu transportasi yang sifatnya private ya, itu juga berapa, kita juga ada perhitungannya tuh. Nah itu kita coba kalkulasi. Ya kita harapkan sih dari apa sudah kita rencanakan itu bisa kita lakukan proses pengurangan emisinya gitu. Sehingga nanti ketika kamu tanya juga, BDO sudah belum? Gitu. Sudah, kami sudah melakukan. Jadi bukan silakan Ibu lakukan, kami nanti gitu ya, bukan. Tapi kami sendiri baru kita tawarkan kepada pihak lain. Wow. Dan di BDO sendiri kami juga bisa melakukan proses itu Mbak. Dari mulai melakukan proses pemotretan sampai kepada menyusun langkah-langkah jalannya. Ya memang di dalam proses itu kami nggak sendiri Mbak gitu ya. Kami juga berkolaborasi, bersinergi dengan perusahaan-perusahaan multinasional juga ya. Karena kan sebetulnya kalau kita menyusun roadmap ini kan banyak terkait dengan tadi ya, terkait dengan teknologi tinggi kan gitu ya Mbak, terkait dengan perhitungan bisnis gitu kan dampaknya. Karena perusahaan begitu dibicara ikutin aturan, ya oke dia mau, tapi ya tadi hanya mungkin minimum requirement yang dia kejar gitu Mbak. Yeah. Bukan bagaimana dia achieve sesuatu gitu ya, tapi dia lebih cenderung mengambil apa sih paling minimumnya Pak Robert gitu ya. Itu kadang-kadang yang membuat kami, aduh harusnya bisa begini loh gitu, atau Anda tuh punya sumber daya gitu. Nah ini kadang-kadang yang membuat dari sisi kami juga kadang-kadang kagok gitu ya, kalau misalnya sudah bilang kagok gitu. Jadi tanggung gitu ya Mbak ya. Gitu. Harusnya sekalian aja direncanakan semua, dibuat suatu perencanaan yang matang gitu, sehingga dari situ kita bisa menentukan langkah-langkah strategisnya. Oke, tapi sebenarnya kalau perusahaan terkemuka di dunia nih ya Pak ya, yang menurut Pak Robert, maksudnya Pak Robert pernah lihat juga ada beberapa perusahaan yang pastinya ini udah terkenal, terkemuka di dunia, ini menerapkan sustainability-nya ini gimana sih Pak? Ya, keberlanjutan ini? Yang saya tahu yang tapi nanti iklan jadinya gitu ya. Tapi salah satu yang saya lihat itu memang dia sudah membangun sih Mbak roadmap-nya gitu ya. Dan dia sudah mengukur tadi per masing-masing bisnis proses gitu, dari hulu ke hilir. Okay. Dari mulai contoh misalnya dia perusahaan susu gitu. Dia sudah melihat sampai ke peternaknya gitu. Bahkan dia intervensi ke peternaknya gitu. Misalnya merubah pola makan si sapinya gitu loh Mbak. Ini juga berpengaruh besar nih gitu ya. Misalnya contoh nih, merubah dari yang dulunya misalnya makan jagung menjadi makan rumput gitu. Itu kan salah satu terobosan gitu ya. Kalau kita jagung misalnya gitu ya, kita impor gitu ya. Kalau kita rumput, misalnya kita bisa di Indonesia, kita punya banyak rumput gitu. Dan dari dulu memang sapi makannya rumput, bukan makan jagung sebetulnya kan gitu ya Mbak ya. Gitu. Nah ini sebetulnya ada perubahan gitu kan ya. Dulunya berarti yang ada ahli jagung semua jadi ahli rumput gitu kan. Yang dulunya kita impor, sekarang kita harus tanam gitu. Ini kan memang satu bentuk atau saya bilang change management framework gitu ya. Dari sisi suppliernya misalnya, dari sisi proses perusahaannya juga sama gitu, merubah tadi yang biasanya
dirubah dari konsepnya dari menggunakan tadi BBM menjadi solar panel, menjadi angin gitu ya Mbak ya, menjadi water treatment, menjadi air ya, menjadi katakan air itu diputar bisa menghasilkan semacam suatu pembangkit listrik ya. Ada beberapa perusahaan di Jakarta yang sudah melakukan itu Mbak. Jadi air itu diputar lagi supaya menggerakkan kincir Mbak. Gitu. Jadi bisa menghidupi lantai-lantai di beberapa titik gitu. Ya itu luar biasa memang ya. Di Jakarta udah ada beberapa perusahaan melakukan hal itu. Wow, luar biasa nih ya. Ini terkait dengan dampak emisi karbon, kemudian net zero karbon ini juga pastinya seperti tadi yang sudah disampaikan di kanal YouTube RPK FM 9630 ya, bahwa ini adalah hal yang sangat baik sahabat RPK dan sangat penting untuk masa depan kita semua ya. Tidak hanya yang ada di Indonesia saja tapi di seluruh dunia ya sahabat RPK. Tapi mungkin apa nih pesan-pesan dari Pak Robert ya sebelum menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, pesan Pak Robert kepada sahabat RPK sebagai seorang individu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk net zero karbon ini, apalagi ini untuk mengurangi dampak emisi karbon nih Pak. Kira-kira apa nih pesan-pesan dari Pak Robert, silakan. Ya kalau kita bicara tadi ya lifestyle kita mesti berubah gitu ya. Dari misalnya kita biasanya menggunakan kendaraan bermotor untuk misalnya kita belanja, itu coba diganti dengan sepeda gitu ya. Atau diganti dengan berjalan kaki gitu kan ya. Tadi kebiasaan kita misalnya belanja, biasa kita datang belanja tinggal bayar pakai kemasan plastik, sekarang jangan dong diganti, kita ganti, kita bawa tas belanjaan sendiri gitu ya. Terus juga tadi seperti misalnya kebiasaan kita kalau misalnya kita bisa aktivitas gitu ya, ruangannya sudah ada matahari mendingan dibuka gitu ya. Tapi kalau kita pakai AC ya jangan dibuka jendelanya gitu kan, karena kan AC terus mencari suhu yang diinginkan gitu kan, artinya dia berputar terus energi listriknya. Terus kalau misalnya supaya tadi lebih sehat gitu ya, dan kondisi hari ini mendingan buka kaca, buka jendela gitu ya. Ini mungkin bisa hal-hal kecil sebetulnya, tapi kalau kita bicara secara kumulatif, kalau ini semua kesadaran bersama gitu, ini berdampaknya besar sekali Mbak. Iya. Terhadap penggunaan konsumsi listrik, penggunaan air. Jadi memang itu hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai individu juga ya Pak. Maksudnya dari kegiatan sehari-hari juga ya Pak Robert ya. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Pak Robert yang sudah mau berbagi sharingnya, ilmunya juga ya kepada kami, kepada semua sahabat RPK dimanapun berada. Dan pastinya Pak Robert, Sarah dan juga BDO Indonesia berharap ada hal baik yang bisa kita lakukan untuk masa depan kita juga ya, untuk bumi tercinta kita ini sahabat RPK. Dan terima kasih banyak sekali lagi Pak Robert yang sudah bergabung dengan Obsesi di pagi hari ini. Salam sehat selalu. Dan terima kasih juga untuk sahabat RPK yang sudah menyimak obrolan kami hingga saat ini. Dan setelah ini sahabat RPK, Sarah akan bergabung dengan teman-teman rekan-rekan dari KPSI, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, hingga pukul 11 nanti waktu Indonesia bagian Barat. Dan terima kasih banyak juga yang sudah menyimak obrolan kami melalui kanal YouTube RPK FM 9630. Dan Pak Robert, terima kasih sekali lagi dan selamat mengikuti program-program kami selanjutnya. Terima kasih.